Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya kepada kita selama ini. Jadi pada video kali ini saya akan membuat katekese digital di mana kita akan merenungkan sabda Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 29, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus, kemenangannya atas dosa dan maut. Semoga melalui pewartaan firman Tuhan ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Pertama-tama kita akan membahas permasalahan yang sering kita jumpai pada zaman sekarang ini. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Banyak orang yang mengalami krisis iman, kehilangan harapan, merasa hidupnya tidak berarti. Kaum muda juga sering terjebak dalam pengaruh media sosial dan pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, serta budaya instan yang membuat mereka putus asa ketika mengalami dan menghadapi kesulitan. Selain itu, masih banyak terjadi praktek ketidakadilan, kekerasan, korupsi, dan perpecahan dalam keluarga, dan sikap individualisme yang membuat orang semakin jauh dari Tuhan dan sesama. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa dosa dan kejahatan lebih berkuasa daripada kebaikan. Dalam situasi seperti ini kita membutuhkan harapan yang sejati. Selanjutnya akan dikaitkan dengan perikop Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 29. Bacaan dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 29 yaitu adalah menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Setelah wafat di kayu salib, para muridnya merasa takut, sedih, dan kehilangan harapan. Mereka mengunci diri di dalam rumah karena takut kepada orang-orang Yahudi. Namun, Yesus yang bangkit datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu saja kehadiran Yesus ini mengubah ketakutan menjadi keberanian, kesedihan menjadi sukacita, dan keraguan menjadi iman. Kita juga mendengar kisah Thomas yang sulit percaya sebelumnya sebelum melihat Yesus yang bangkit. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan bahwa iman tidak harus selalu didasarkan pada apa yang terlihat, tetapi pada kepercayaan kepada Allah yang hidup. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dosa, penderitaan, dan maut tidak memiliki kata akhir. Kasih Allah lebih besar dan kuat daripada semua kuasa di dunia. Dan selanjutnya itu refleksi bagi saya sebagai calon guru agama Katolik. Sebagai calon guru agama Katolik, saya menyadari bahwa kebangkitan Kristus menjadi sumber harapan dan tugas panggilan saya di tengah berbagai tantangan pendidikan. Saya dipanggil untuk menghadirkan semangat Kristus yang hidup kepada peserta didik. Saya tidak hanya bertugas mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga menjadikan teladan iman, kasih, dan pengharapan. Kebangkitan Yesus mengingatkan saya bahwa setiap kesulitan, proses pendidikan dapat dihadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Saya harus mampu membantu peserta didik nanti untuk menemukan makna hidup dan membangun karakter yang baik dan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu adalah refleksi saya sebagai calon katekis yang akan berkarya di stasi maupun di paroki. Sebagai calon katekis, saya dipanggil untuk menjadi pewarta kabar gembira. Kebangkitan Kristus mengajarkan bahwa
Sebuah pelayanan itu harus dilandaskan oleh iman dan pengharapan. Dalam karya penyelamatan di stasi maupun paroki, saya harus mampu mendampingi umat saya yang sedang mengalami kesulitan hidup dan menguatkan mereka yang kehilangan harapan dan mengajak mereka semakin untuk percaya kepada Tuhan. Saya juga harus terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mewartakan Injil secara kreativitas dan menarik. Dan selanjutnya yaitu ada relevansi dan ajakan pertobatan. Kebangkitan Yesus mengajak kita semua untuk mengalami pembaharuan hidup sebagai manusia. Mungkin kita sering jatuh dalam dosa seperti egoisme, kemalasan, kebencian, iri hati, dan kurangnya empati terhadap sesama. Melalui kebangkitannya, Yesus mengundang kita untuk meninggalkan cara hidup lama dan berani memulai hidup yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan di sini bukan hanya sekedar menyesali segala kesalahan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita harus lebih hidup dalam kejujuran, rajin berdoa, serta semakin aktif dalam kehidupan menggereja. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang semakin mencerminkan kasih Kristus yang telah bangkit. Selanjutnya yaitu bagi peserta didik di sekolah. Bagi peserta didik Katolik di sekolah, kebangkitan Yesus menjadi sumber semangat untuk hidup sebagai murid Kristus yang lebih baik, di mana mereka dipanggil untuk menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Dan juga peserta didik dapat mewujudkan iman mereka dengan menghormati guru dan menghormati kedua orang tua mereka, di mana mereka diharapkan bisa bersikap jujur saat belajar, tidak mencontek, tidak mengganggu teman, tidak berkata kasar, dan tidak melakukan perundungan atau bullying, serta mau membantu teman yang mengalami kesulitan itu. Media sosial secara bijak. Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan hidup seperti peserta didik Katolik menjadi saksi nyata dari Kristus yang bangkit dan membawa damai serta sukacita bagi orang lain. Selanjutnya yaitu bagi umat beriman secara keseluruhan seperti stasi maupun paroki, yaitu bagi seluruh umat yang beriman, kebangkitan menjadi panggilan untuk memperbaharui kehidupan setiap hari, di mana kita diajak untuk meninggalkan sikap egois, dendam, iri hati, dan ketidakpedulian terhadap sesama, di mana kita harus lebih peduli lagi terhadap sesama kita. Dan sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dalam keluarga, mau dalam seperti lingkungan stasi, paroki, ataupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kebangkitan Kristus mengingatkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti saling membantu, menghargai sesama, peduli terhadap sesama yang menderita, dan aktif dalam kehidupan menggereja. Selanjutnya yaitu ada karya dan inovasi yang dapat dilakukan oleh OMK di zaman sekarang ini. Nah, sebagai OMK di zaman sekarang ini di mana kita harus lebih kreatif. Sebagai OMK, kita memiliki peran yang penting
dalam pewartaan Injil di era digital ini. Ada beberapa inovasi yang dapat kita lakukan sebagai anak muda, sebagai agen perubahan, yaitu adalah dengan membuat konten rohani Katolik di media seperti platform Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Kita juga dapat mengadakan katekese digital dalam pendalaman iman secara daring dan membentuk komunitas doa mendampingi kaum muda. Selanjutnya kita dapat melakukan kegiatan sosial bakti seperti bakti sosial, kunjungan kepada orang sakit, dan aksi peduli lingkungan. Dan kita juga dapat membuat podcast atau video refleksi kitab suci yang menarik bagi generasi muda, di mana karena sekarang itu penggunaan teknologi, kita harus juga mengimbangi dengan zaman. Dan selanjutnya kita bisa menjadi teladan. Selanjutnya yaitu ada karya atau inovasi yang dapat dilakukan oleh EMK di zaman sekarang ini, di mana anak muda adalah agen perubahan. Sebagai orang muda Katolik, kita memiliki peran yang sangat penting dalam pewartaan Injil di era digital ini. Beberapa inovasi yang dapat kita lakukan seperti yaitu membuat konten rohani Katolik di media sosial seperti platform Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Mengadakan katekese secara digital dan pendalaman iman secara daring. Selanjutnya yaitu membentuk komunitas doa dan mendampingi kaum muda. Melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial, kunjungan kepada orang sakit, dan aksi peduli lingkungan. Selanjutnya yaitu membuat podcast atau video refleksi kitab suci yang menarik bagi generasi muda. Dan selanjutnya itu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Melalui berbagai karya tersebut, OMK dapat menjadi saksi Kristus yang bangkit dan membawa harapan bagi banyak orang. Kesimpulannya, saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Peristiwa ini memberikan harapan baru bagi seluruh umat manusia. Melalui Yohanes bab 20 ayat 1-29, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita ketika kita mengalami ketakutan. Sebagai calon guru agama dan katekis, yaitu kita harus mampu membimbing umat kita dan kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan hidup dalam kasih, damai, dan pengharapan. Demikian katekese digital yang saya buat. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan semakin menguatkan iman kita dan pengharapan kita semakin bertumbuh. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang bangkit di tengah keluarga, sekolah, masyarakat, stasi maupun paroki kita. Dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Saatnya sudah.